Untuk tahun 2025, kita sebut dengan angkatan pertama, itu kita menyiapkan 100.000 magang nasional. Untuk 2026, Presiden sudah perintahkan kita tingkatkan menjadi 150.000. Dan sedikit saya cerita nih, kemarin Pak Menteri hadir di acara ILO di Jenewa, ya. Kementerian Tenaga Kerja negara-negara lain tuh nanya, hebat ya Indonesia, orang magang dikasih insentif, insentif yang luar biasa. Kemudian orang magang dapat gaji yang sama, gitu. Di negara lain nggak ada. Hebat kan Indonesia. Bagaimana pemerintah betul-betul memperdulikan SDM-SDM yang baru tadi yang memang butuh pengalaman. Dan itu satu. Nah, kemudian apa? Mereka juga dari serapan yang ada 30% itu langsung diterima di perusahaan tadi. Ya, di perusahaan tadi 30%. Nah, ada juga yang sedang berjalan nanti ya kita perkirakan sekitar 60%, tapi yang langsung diterima itu 30%. Yang 30% lagi berjalan, nanti seleksi yang ada. Gitu. Ya. Karena sebetulnya dari pengalaman magang sendiri, banyak perusahaan-perusahaan yang terlanjur nyaman ya dengan tenaga-tenaga magang ataupun anak-anak muda yang magang. Jadi diberdayakan. Betul sekali, dan itu sebetulnya salah satu, bukan salah satu, big goal-nya ya dari program magang ini. Mereka kemudian punya pengalaman. Betul, dan juga akhirnya dapat diserap di dunia kerja. Dan untuk tahun 2025, kita sebut dengan angkatan pertama, itu kita menyiapkan 100.000 magang nasional. Untuk 2026, Presiden sudah perintahkan kita tingkatkan menjadi 150.000 orang. Dan kita akan buka mulai bulan Juli ini. Gitu. Dan anak-anak lulusannya itu, anak lulusan Juni 2025 sampai dengan Juni 2026. Begitu. Dan kami juga membuka, kalau 2025 angkatan pertama itu tidak ada profesi. Nah, untuk 2026 ada profesi. Kalau profesi ini kan dia tamat harus menyesuaikan lagi. Ya kan? Seperti dia kalau dia lawyer atau pengacara ya. Atau dia farmasi, apoteker, perawat ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita buka untuk profesi ini. Dan tadi saya diskusi juga dengan Pak Menteri, kita akan mengurangi di kementerian lembaga, ya kan? Kita akan memfokuskan di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN, gitu. Jadi yang di kementerian lembaga kita kurangi. Yang vokasi yang lulusan SMA atau SMK gitu juga ada ya Pak ya? Untuk lulusan SMA, SMK kita latih mereka di namanya pelatihan nasional, pelatihan vokasi nasional. Baik. Kita siapkan itu jumlahnya 270.000 orang, ya kan? Dan di situ juga disiapkan 50 tadi yang saya sebutkan 50.000 slot untuk yang ter-PHK. Yang dan mereka kalau yang magang mendapatkan intensif uang saku senilai upah minimum, daerah masing-masing dia pilih. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka menerima lebih kurang 50.000 uang transport. Dan diberikan 1 kali makan. Begitu. Pak, ada satu hal yang masih menyentil saya kadang ya. Ada tren banyak sekali warga negara Indonesia yang beralih profesi atau kabur ke luar negeri untuk mencari pekerjaan di sana, mencari peruntungan di sana, karena sulit sekali mencari pekerjaan di sini yang menurut mereka penghidupannya itu kurang sejahtera lah. Nah, dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri melihat ini seperti apa? Jadi gini, dulu saya sempat menangani soal pekerja migran ya. Jadi kita di Kementerian Tenaga Kerja itu kita melatih orang-orang yang ingin berangkat ke negara yang sudah kita kerjasama. Contohnya Korea, Jepang, kemudian negara-negara lain seperti Taiwan, Hong Kong ya kan. Nah, disitulah kita bisa mengirim anak-anak kita ya, pekerja migran tadi untuk bekerja keluar negara tadi yang sudah kita kerjasamakan. Jadi ingat itu, kita sudah bekerja sama dulu dengan negara tadi. Bukan seperti yang beberapa isu soal mereka berangkat ke Vietnam, ke mana, ke Kamboja ya, sehingga terjadi semacam TPPO. Itu mereka itu
mendaftar sendiri melalui online yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Nah, ini kita himbau juga nih, mumpung saya lagi di sini. Ya. Ini sebenarnya tugas PMI, KP2MI nih, Kementerian Pekerja Migran, ya kan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini sebenarnya anak-anak kita yang tadinya berkeinginan untuk mencari pengalaman dan menambah penghasilan, mereka harus siap dengan skill yang ada. Kedua, bahasa. Ya. Bahasa negara 7. Jepang, Korea tadi ya kan? Dan tidak kita sembarangan. Kita akan latih mereka dulu, kita akan siapkan skillnya, dan kita akan tanya negara sana. Butuhnya bidangnya apa? Gitu. Otomotif, atau welder, atau apa. Konstruksi, kita siapkan. Dan tentunya juga mereka juga akan terus terang memang gajinya menjamin dan menjanjikan. Itu kalau welder itu di Korea itu bisa 1 bulannya mendapatkan 30 sampai 40 juta. Ya kan? Tapi memang kita hidup di negara orang kan begitu. Dengan standar hidup yang berbeda. Ya, standar hidup berbeda. Tapi mereka bisa mengumpulkan Bang, itu sekitar dari 40 juta tuh mereka bisa ngirim ke Indonesia untuk keluarganya itu sekitar 30 juta. Jadi mereka juga di sana diberikan tempat tinggal. Kebetulan juga kayak Jepang itu, memang warganya sudah tidak ada lagi. Ya. Habis. Untuk generasi mudanya ya. Untuk generasi mudanya. Kemarin saya ketemu dengan pimpinan dari Dubai. Mereka datang dan mereka akan menampung puluhan ribu anak-anak kita yang hospitality. Tadinya banyak dari negara-negara ASEAN yang lain, Vietnam, Filipina, Thailand, terus Bangladesh. Sekarang mereka tidak mau lagi, mereka pengen anak-anak Indonesia. Kenapa anak-anak Indonesia diinginkan? Ini satu positifnya buat kita. Negara kita itu terkenal dengan pekerjaan itu ramah, rajin. Nah, tinggal kita membuat konsep yang baik ya, Kementerian KP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja berkolaborasi. Kami masih menyiapkan ini, Mbak, pelatihan, Mbak. Jadi kami di kementerian kami ini untuk pelatihannya. Balai-balai kami siap melatih dan tentunya nanti yang menempatkan adalah KP2MI. Begitu. Tapi khawatir nggak? Mungkin terakhir ya, Mas Yogi. Khawatir nggak dengan banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang bertalenta, kemudian juga di usia-usia produktif ini malah kabur ke luar negeri dan meninggalkan tanah air gitu untuk bekerja di sana. Dan mungkin apa ya harapan dari Bapak sendiri untuk generasi-generasi muda kita saat ini? Kalau saya nggak khawatir ya, karena negara kita ini besar penduduknya. Usia-usia produktif itu jago-jago semua. Jadi dengan dia punya kemampuan mau ke luar negeri dan dengan skill tertentu tadi, mereka punya tanggung jawab. Dan tahu nggak Mbak, kadang-kadang mereka juga susah juga mau berangkat. Orang tuanya nggak setuju, padahal ingin merubah nasib. Jadi prinsipnya, kita ini banyak SDM, banyak sekali SDM, ya kan? Dan memang ya alangkah lebih baiknya kalau memang ada peluang di negara sendiri ya. Cuman kalau tidak ada kemungkinan besar peluang ke negara orang, kenapa tidak? Kesempatan ini kita ambil, ya kan? Yang penting bagi kita satu, mereka terjamin di sana, ya kan? Mereka kesejahteraannya pun terpenuhi. Makanya penting mempertimbangkan negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia agar kalau ada apa-apa gampang follow up-nya gitu. Betul. Ya. Pak Ferry ya. Jadi itu utamanya. Baik, berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia usaha dan juga pemerintah lah ya, dan juga oleh dunia kerja ataupun mungkin dari pekerja sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah upaya yang berdampak signifikan terhadap upaya-upaya untuk mencegah terjadinya PHK massal ya. Karena itu adalah satu hal yang kayaknya kita sama-sama tidak inginkan terjadi gitu. Betul. Karena akan berdampak kepada daya beli dari masyarakat dan juga ujung-ujungnya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan menjadi beban negara. Ya, betul sekali. Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Wikipedia Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Ferry ya, dengan ternyata topik-topik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Baik, saya Wiki Adrian. Saya Dian Ramukni, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih Bapak. Thank you.